dari Onyx Indonesia. Yap, Belum betul. pernah dengar kan? Belum, Pak. Iya, Keboy dengan rotasi cepatnya apalagi ini dia early rotation ke arah Yue karena memang memberikan poke damage ke arah Yue dan tidak memberikan level kedua ke arah Yue berarti membukakan Little Order gratis. Itu dia Profesor kami. Early rotation yang dilakukan oleh seorang Kibo itu membuat heavy rotation terhadap para pasukan dari Blacklist Internasional. Rotation. Heavy Iya. rotation. Jadi berat mereka. Lihat, Yue sekarang lagi keadaan plus 8, plus 8, plus 8. Karena dia benar-benar lebih miskin daripada Romer. Yap. Yes. Oke, sementara itu untuk sekarang Wise-nya. Walaupun ada gangguan yang diberikan oleh Kiboy, gak apa-apa Kiboy masih level 1 sejauh ini. Hanya saja sekarang kehadirannya Prisonnya di area tersebut membuat Memberikan ganking ke arah Puts. Dan di sini Mau tidak mau harus menukarkan satu buah dan itu saja satu free kill lebih tepatnya free kill yang ini sangat menguntungkan bagi O dan lihat Wise-nya dia pun mendapatkan turtle jadi double advantage walaupun harus ada poin yang di trade dari sisi gold lane-nya. cewek bakal coba dipaksakan kembali, akan diambil nyawanya untuk kedua kalinya tapi masih gagal. Cewek kali ini kan terselamat dari gerakan of my Venus. Cewek termakan para pasukan dari Blacklist International. Mereka berhasil menukarkan akhirnya karena tadi sebelum perseteruan terjadi atas Oh My Venus sampai all in dengan flickernya yang notabene-nya itu akan cukup berbahaya di fase turtle yang berikutnya. Satu gol pun tetap di tangan dari seorang Kiboy dan item yang silakan Profesor KB terus. Menuju ke arah corrosion side dan perbedaannya mungkin dari O dia akan secepat mungkin menuju ke arah Blade of Despair. Ada perbedaan 500 gold sepertinya untuk saat ini. O lebih unggul ketimbang cewek dikarenakan satu buah Astra Recall yang baru saja digunakan dan Suns sampai harus mengeluarkan satu buah ke altar. Poke damage yang tidak main-main sampai setidaknya memaksakan Suns untuk mengeluarkan battle spell dan flicker dari Yue. Iya, Oh, flicker. bakal coba dipaksa. Langsung ada Heavy Speed. UM menjadi pilihan utama. Mencoba untuk meminta tolong dengan damage dari turret. Berhasil nampaknya 40. Yap, berhasil diamankan oleh Kyrie. Berawal dengan ada satu flicker point blast-nya. Emang niat banget aja udah. Tapi sekarang udah ada satu Rose Block Tank. Dan satu hal tersebut membuat pergerakan dari All tidak akan bisa bertahan kembali. Yes, this is Captain Cewek speaking dan ready to take off. Berhasil mendapatkan satu buah point kill. Sangat mahal dari Goldland. Didapatkan oleh Goldland. Aduh, ditembaknya itu ngilu banget kalian. Masalah Kiboy HP sisa dikit banget tapi Wise udah set up posisi tersebut. Suns masih sendirian di area tengah, belum ada gangguan yang begitu berarti. Hanya saja beberapa second lagi Turtle nongol. Pertempuran harusnya akan terjadi di area ini. Pertukaran posisi pun udah terlihat. Ya, itu Itu dia. jadi di bawah lah sekarang. Itu mengakui tandanya laning dia itu tidak cukup kondusif. Gak kondusif nih, Tidak Pak. kondusif laningnya dan bahkan dia lebih memilih untuk menuju ke arah bottom lane. Love ada Kyrie di garis depan bersama dengan Bos. Hantaman benda tumpul menuju ke arah belakang. Fokus ke arah seorang Yue dan bahkan retribution tetap di tangan dari seorang Wise. Tapi Bos berhasil mengamankan seorang Yue bersama dengan Wise akan menjadi korban selanjutnya. Blacklist International benar-benar dimakan bersama dengan Kurt Altar. Dipaksakan, it's okay. Membuat Kurt Altar setidaknya 2 poin kill ini sangat menguntungkan dari Onyx Turtle Indonesia. 2 kill ini bisa dibilang bahkan memisahkan Wise dengan kerumunan dari Oh My Venus dan juga memisahkan Yue sebagai target operasi utama dengan 2 poin death yang membuat nantinya Suns akan lebih mendominasi di arah mid lane-nya. Lihat ada satu gap level yang sudah mulai muncul antar mid laner-nya sehingga ini akan mengancam dari O ketika sudah mulai memasuki mid game yang mereka akan kesulitan untuk memadukan bagaimana sinkronisasi skills-nya dari real world manipulation dan juga banner yang mungkin akan dimainkan oleh O. Tapi sayang ya, dari Yue-nya dia nggak pakai Purify ya di sini. Iya, dan ini ada flicker bahkan keluar barusan. Jadi setidaknya
setidaknya retribution dari Kyrie ditukarkan dengan flicker 120 detik udah sangat worthy sekali, dan gold leadingnya cewek menyusul dengan 1 poin saja di arah top lane plus turtle. Sebagai bonusnya rotasi sudah mulai ada, dan lihat Keyboy juga ready dengan flickernya. Apakah akan ada backup dari Onyx? Setidaknya ketika turtle show di arah bawah nanti turtle yang ketiga, mereka sudah siap divide untuk berlima kembali. Boots ready dengan Black Dragon Transform. Iya, ini cewek pede dengan rekan-rekannya, makanya tadi itemnya mungkin akan langsung mengarah ke area dari DHS terlebih dahulu kayaknya deh, mau dia jadikan Iya. gitu loh. Dia pede dengan rekan-rekannya, damage-nya juga nanti dari crossbow yang akan semakin sakit lagi. Oke, sekarang One udah nindap, hanya saja sekarang Kyrie bertemu di bagian bawah bersama dengan Wise secara langsung. Oh, tepat berada di belakang Wise, tapi dash ke arah yang berbeda, itulah hal yang akan dia lakukan. Alright, boy, step up possession dan lihat duel dengan Red Blacker. Edward terbuka, crossbow stick terbuka, ada banget 1 point kill didapatkan. Double kill from cewek. Shutdown pun terjadi, tapi lihat Bulls versus everybody. Berhasil menutup juga di mana harus menjadi korban selanjutnya. Bulls masih bisa bertahan, masih ada masih dimiliki. Kyrie mencoba untuk melindungi seorang Bulls, dan Bulls still survive in the middle. Wow, 3 player overextend, itulah yang memang dari awal dari drop and pick yang sudah terlihat dari hero-hero yang mereka ambil. War terus-terusan, ditabrak terus-terusan. Yang itulah yang memang sudah berhasil, Prof. Tadi ini dia instant replaynya, Prof. Ya, dari awal kita udah sempat expect bahwa hal ini akan terjadi. Dan memang adanya perubahan gameplay dari Onyx karena mereka early-nya agak sedikit fall off. Hanya saja ketika udah mulai masuk ke arah mid game, lihat bagaimana efek yang diberikan oleh Boots dan juga Keyboy. Mereka menukarkan jiwa dan raganya hanya untuk All seorang, agar All-nya tidak bisa farming, agar dari UA-nya juga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Turtle ditukarkan dengan purple buff, namun Turret tidak bisa dihindari lagi, dan ada The Way of Dragon yang sepertinya mendapatkan mungkin efek daripada Edward itu sendiri ketika memang adanya Rhythm of Joy yang sedang aktif. Oke, tambah satu lagi sih yang bisa kita lihat di mana duel dengan Sia-Sia ini memberikan informasi yang sangat kuat. Ya, mereka bisa mendorong ke mid lane, Bang. Betul sekali. Sekarang di bagian bawah Suns sendirian, tapi Keyboy dan juga cewek udah mulai hadir. Mereka mundur langsung, Wise-nya akan terjepit karena Epic Spin langsung dikeluarkan begitu saja. Dipakai belakang dengan Ridwan Vibration, tapi Black Dragon hadir. Siapa lagi yang akan tertangkap karena untuk sekarang terlihat Petrify dikeluarkan, tapi Edward mencoba untuk bisa mendapatkan kaki ke arah satu orang, tapi Edward malah langsung ditendang pinggangnya. Membuka ke arah mana? Rhythm of Joy-nya tidak berlaku secara efektif dan lencaplah sudah. Gila, Sas! Edward harusnya itu bisa selamat, Bisa. tapi dia tertarik oleh seorang Sas. Lagi dan lagi, momen hanya sekian detik berhasil membalikan kembali keadaan. Gila, Sans! Gila Sans, benar-benar on point banget penggunaannya dari satu buah skills yang dimiliki oleh Faramis. Dan untuk sampai saat ini Kyrie secepat mungkin ingin mendapatkan 1 point kill, dan itu tertuju kepada Wise, karena dia tahu kalau seandainya nanti Wise-nya nggak ada, otomatis badan dari Blacklist itu berkurang. Edward secepat mungkin juga bisa di take down karena cewek punya yang namanya crossbow of tank. Dia punya efek ketika dia imun, dia bisa mendeliver damage, dan barusan ada reward manipulation yang terbuka. Sepertinya akan menjadi keuntungan ketika Lord hadir di menit 8 lebih 50 detik. Ini halnya bagus banget loh tadi. Setup yang begitu baik yang diawali oleh Kyrie yang emang happy spinnya nggak tahu entah dia gimana, karena didatengin langsung oleh West. Ini kayak lu ketiban emang duren runtuh jatuh tepat di depan lu, Mas. Iya, benar. Pas banget loh tadi itu. Oke, tapi informasi telah diberikan. Omai Venus bersama dengan Bulls bahkan terkena sedikit timis dari serang tapi nampaknya ini masih belum bisa di all out karena para pasukan dari Blacklist International belum terdeteksi posisinya. Aku melihat akan ada satu dua yang cukup fatal yang akan dimiliki dari Blacklist International kali ini, Pak. Ini kalau misalnya kita melihat dari heavy spin ya, dia masuk belum dikeluarkan sama Kyrie, dan kalau dari sisi mid lane-nya, cewek lebih mementingkan mendorong wave minion terlebih dahulu dan memaksa mungkin Yue agar terpick off. Target dari Astral Echo-nya hanya connect ke arah Kyrie dan juga Keyboy. Boots ini benar-benar free banget di posisi tersebut karena memang dia belum mengeluarkan Black Dragon Transformnya, dan mungkin ini saat yang tepat karena Conceal Play sudah mulai dimainkan. Wow, Dragon yang connect dan langsung menghilang all-nya, tidak akan bisa berbuat apapun. Tapi Boots mencoba untuk mengusir. Oh my Venus mau pergi ke arah mana karena dirinya langsung diusir muncul sekali. Edward mencoba masuk ke bagian depan tapi udah terlihat dengan ke altar. Beberapa player yang dimiliki oleh Onyx, mereka semua selamat, tidak ada yang tumbang. Satu orang dari Blacklist Nasional, all-nya tidak bisa berbuat apa-apa, dan efek taunya tadi mengakibatkan Boots langsung lejak di area tersebut, Oji. Dan bakal lihat all-nya langsung menjadi lejat dan bergiji dengan ada satu tembakan tendangan menasar ke arah seorang all, rahangnya langsung kena. Tembakan tarpas dari Blacklist International
Mereka mencoba untuk mendapatkan Keyboy dengan Dragon Power Defensive. Masih ada Keyboy di sana bersama dengan cewek. Dua featuring yang dari tadi bernyanyi simfoninya sangat tepat. Bahkan, Boot, walaupun menjadi korban selanjutnya, itu okay, no problem. Tapi di sini problemnya adalah di mana para pasukan dari Blacklist, mereka punya power dari Lord di menit yang ke-8. Lord formasi Lord awal memang tidak terlalu berefek tinggi. Tapi Kairi terkena damage sangat sakit. Dan bahkan Kairi setelah meretribution dia terlalu dini untuk masuk dan membuat dirinya tumbang dan ikhlaskan akhirnya Lord yang pertama. Betul sekali, Lord yang pertama akhirnya berhasil langsung diamankan, berhasil langsung diambil oleh Blacklist. Tapi Prof, mereka udah menang setup lu duluan loh. Tadi berhasil mendapatkan karena satu orang duluan loh, Prof. Masalahnya mereka diambil lagi loh areanya. Ini karena lini belakangnya terlalu banyak gak sih dari Blacklist International. Mereka punya Novaria, mereka juga punya Gift. Makanya slow effect-nya udah pasti sangat mengganggu. Tunggu dulu mungkin, tunggu ceweknya selesai. Dengan Athena Shield barulah mungkin kita akan menemukan jawabannya. Karena sampai sekarang cewek terkena sedikit aja Astra Recall aja tuh udah lumayan sakit. Edward juga sudah memiliki item jawabannya. Dan lihat, Keyboy ini yang menyebalkan. Keyboy juga kali ini gak punya flicker. Waduh, untungnya masih ada Shunpo. Real War Manipulation dibuka hanya untuk memicu dan Keyboy Oh, digoceng, duel trigger for defensive, dan bahkan Keyboy gagal didapatkan. Seluruh usaha telah dikeluarkan oleh para pasukan dari Blacklist International, dan bahkan dengan effort yang dilakukan di area play membuat Lordnya menjadi Lord yang sia-sia. Wah, mereka udah all in, tapi sekarang cewek mencoba bisa mendapatkan satu weakness point lagi cewek. Maukah dia maju? Hanya saja Edward dari Rhythm of Joy-nya. Dia tahu dengan satu hal tersebut dia bisa langsung nge-reset lagi weakness point yang ada di dalam tubuhnya. Dan bahkan tadi untung ada boost, karena kalau tidak ada boost, damage yang diberikan terhadap seorang Oh My Venus itu bisa langsung straight to the point menuju ke seorang cewek, Profesor dan juga Pak Pulu. Nah, ini permasalahan utamanya adalah bagaimana cara menghentikan dari reward manipulation. Dari tadi ya, reward manipulation itu dikeluarkan terus-menerus, tapi yang mengganggu adalah void crystalnya. Slow effect yang berkelanjutan. Dan hal tersebut yang menjadi PR juga, karena Keyboy nggak bisa join the big fight, apalagi ketika terkena efek slow tersebut. Ada dua lagi efek slownya. Yang satu Astral Blast, yang satu Void Crystal. Nah, terjebak. Nggak kena belakangnya, nggak dapet belakangnya weakness point-nya. Sebel banget, tapi sekarang pergerakan Kairi, akankah Kairi bertahan di area tersebut? Kairi, ngedash berhasil. Oke, Kairi masih bisa selamat. Mereka mau coba simpan kembali. Voice terdeteksi posisinya. Kebuka. Langsung ada dua Dragon kah? Nampaknya tidak. Crossbow telah keluar dan bahkan satu pemain kill dapatkan dari seorang Wise. Satu pemain kill plus. Oh, what are you doing? Dia masuk ke sarang dari sang lada dan menyerahkan dirinya ke dalam sana dan bahkan terperangkap oleh seorang Kairi. Boost, versus everybody mencoba untuk menyelamatkan dirinya, tapi ternyata damage dari seorang Oh My Venus terlalu sakit. Oh, aku pertanyakan adalah taktika positioning yang terjadi. Dia masuk ke dalam, memaksakan team fight lebih, dan bahkan itu dia masuk ke dalam kandang dari sang landang. Wah, itu yang mungkin momen-momen yang tidak diduga kali ya sama Blacklist. Karena mereka nggak punya hero backup yang cukup. Ketika All-nya tertangkap, Flicker memang belum keluar. Tapi di posisi seperti ini, All agak sedikit tersendat dari segi farmingannya. Dan cewek makin melambung tinggi, jauh terbang dengan itemnya. Terus Long Tank makin lebih mematikan karena sekarang dia sudah punya Malefic Roar. Tinggal kita tunggu aja nih Athena Shield-nya secepat mungkin harus didapatkan agar tidak terkena Astra Recall atau bahkan Electrify Beats. Ini ngerinya ya, walaupun kita mungkin bergantung, kita tahu sekarang untuk Crossbow of Tank ini udah sakit banget juga nih dengan item-item udah berhasil didapatkan oleh cewek. Hanya saja itu semua bisa di-counter dengan Winter bisa diambil lagi oleh beberapa player yang ada dimiliki oleh Blacklist. Ada itu terjadi, momentum yang dimiliki oleh cewek, hal yang udah dia tunggu-tunggu, ini bakal sia-sia jadinya, Bro. Ya, dan ini kemungkinan besar bakal di all in nih Lordnya. Karena di top lane udah mulai show dari Suns, bahkan ada Astra Echo. Tapi untungnya sekarang bakal direset. Tarik ulur akan terjadi. Setup itu benar-benar bisa dipatahkan dengan satu ultimate dari Novaria. Makanya antara Novarianya duluan yang tertangkap, atau nanti teman-teman dari Blacklist-nya akan terkena permainan front to back dari One. Ini yang masih belum ketemu jawabannya. Kalau kita berbicara soal Onyx yang tadi di game yang kedua, mereka bisa nge-drag gamenya sampai dengan menit 16 sampai 20 karena memang kapasitas dari hero-nya bisa melakukan push, dan ini dia Flanking mungkin akan jadi jawaban dari Onyx seperti game yang kedua. Oke, flanking terjadi. Sangat memaksa Edward menjadi pilihan utama. Fokus ke seorang Edward. Langsung dua flank ke depan ke crossbow. On point. Shutdown terjadi. Lagi for double kill. Nampaknya nggak berhasil. Tapi West terperangkap. Belum ada following damage. Menuju ke arah depan kembali. Bus. Ancaman benda tumpul. Mencoba untuk membuka jalan dan bahkan membubarjalankan para pasukan dari Blacklist International.
hal yang paling luar biasa dari cewek barusan adalah dia tahu untuk Beatrix-nya WON digunakan. Dia mundur, Bro. Dia paksa untuk jaraknya emang langsung jauh aja. Karena dengan itu dia bisa turun, dia gabung dengan rekan-rekannya. Dan fokusku malah ke Sans. Dia langsung backup dengan cepat. Ketika walaupun dia udah nggak punya flicker, dia buka ke altarnya. Dia tahu itu posisi yang bagus. Way The of Way of Dragon Dragon-nya. flicker. What a play by Keyboy. Oh, Keyboy, momen kembali terjadi. Dan bahkan satu poin kill didapatkan oleh seorang cewek. Keyboy recall sasa. Sekali ini kembali benar-benar menggetarkan Land of Dawn. Berada di Cambodia. Dan Cambodia udah mulai bergerumun ramai di sana nampak. Ini dia metode pick off, unstoppable pick off dari Onyx membuat Blacklist yang tidak tersentuh kalau kata Mirko ya kan. Blacklist untouchable sekarang benar-benar sudah bukan tidak tersentuh lagi. Ini mah diganyang namanya. Kalau kata Mirko, Blacklist untouchable. Ya. Kalau kata saya, Blacklist International untouchable. Mohon maaf, Mirko, untuk kali ini kita berbeda terlebih dahulu ya. Iya. Oke, udah itu aja. Dia untouchable sambil joget. Ya kan? Jadi nggak kena, ternyata kena. Lord masih ada. Lord and Henge. Counter-Strike All udah punya juga, NOD sekarang sama Venus juga udah memiliki. Lihat, kita lihat setup seperti apa yang akan dikeluarkan. Hanya saja sekarang mappingnya udah open kembali. Astra Echo-nya dikeluarkan pula barusan. Oke, kita lihat di sini apakah Keyboy akan kembali melakukan duel dengan sangat tepat. Di World 14 telah dibuka. Sans, kertautannya sudah tidak ada. Shutdown terjadi tapi masih banyak banget pasif yang dimiliki Sans. Dan Sans sudah kembali lagi ke line up dan nampaknya Papolo. Yap, itu dia. Astra Echo-nya hampir kena. Hanya sekarang Keyboy, akankah dia mau mencari mangsa lagi masuk ke bagian depan untuk melihat siapa lagi satu orang yang akan bisa dia tendang. Karena udah ada 2 Winter loh, ada 2 Winter, 1 WON. Ini adalah hal yang menghancurkan momentum dari One itu sendiri loh. Nah, Iya, tinggal gimana cara one-one-nya wah, sih wah. untuk bertahan. Dan itu dia. Aduh, Heroes of cewek. Flowers terakhir tapi Oh my god, Edward bakal coba dipasang ke total set today. Sans berhasil menyelamatkan hari dari seorang cewek. Almost but it's never enough. Membuat para pasukan dari Blacklist International mereka kehilangan momentum. Tapi kali ini take down. Para pasukan dari Onyx menukar Keyboy dan juga Kyrie. 2 point kill. Dan untungnya tidak ada objektif yang bisa diamankan oleh para pasukan dari Blacklist. Cewek selamat, tapi harus ditukar dengan 2 korban. Profesor, is it worth it? masih worth it karena pertukarannya hanya mengandalkan satu ultimate saja dari Sans yaitu Rocket Altar. Tinggal gimana caranya lagi dan lagi untuk menyentuh lini belakang karena All bermain dengan snipernya. Berarti dia ingin mainin jarak, dia ingin mainin combo Astral Recall dan juga 1 buah Renalapati. Ini poke damage-nya ini loh bahaya banget loh, dengan 2 orang yang di bagian belakang dari bahkan Beatrix sendiri bisa ngepok juga. Bisa. Dengan Renner ditambahin lagi sama Venus, ada Astral Echo, ini ngepok semua, ujung-ujung ngepok the next level ngepok, Pak, ngeburst jadinya. Iya, dan ini dia 1 buah lagi dan lagi ya gocekan maut dan bersatu dengan Sans dengan Cloud Altarnya. Heavy spin juga di waktu yang tepat dan Winter Truncheon udah terbuka. Ini yang aku tadi sempat mau mention pas Ranger Mas bilang ada Winter Truncheon, ada Wind of Nature. Tinggal dipicu oleh banyaknya efek sisi, ada Heavy spin, ada Black Dragon Transformation. Apa yang bakal kalau kita berbicara sedikit, bagaimanakah masih banyak pembahagia dari yang tua hingga muda. Cara paling mudah untuk nostalgia bisa lewat makanan atau jajanan tertentu. Salah satunya beragam dessert jadul berikut ini yang dulu jadi jajanan favorit banyak orang. Sebelum munculnya dessert kekinian. Dessert jadul satu ini kembali dicari oleh masyarakat karena viral di berbagai media sosial layaknya sebuah coret. Es krim merupakan makanan yang berbahan dasar buah-buahan seperti melon, nanas, stroberi, pisang, dan masih banyak lagi. Cara penyajian es krim tersebut adalah dengan cara memotong-motong buah tersebut dengan ukuran sesuai keinginan. Potongan buah tersebut kemudian ditusuk hingga terbentuk seperti sate. Setelah terbentuk seperti sate, potongan buah itu kemudian dibekukan di lemari pendingin. Setelah buah tersebut beku, selanjutnya buah tersebut dicelupkan ke adonan kotak yang telah dilelehkan dan telah dicampur dengan minyak goreng. Es krim juga bisa ditambahkan topping kacang, meses, dan lainnya sesuai selera. Kayaknya mencoba untuk bisa mendapatkan lagi ke arah 1 orang. Hanya saja Crossbow Tank udah mulai aktif. Edward mencoba untuk mengejar ke bagian depan. Walaupun Avengers aktif, hanya saja untuk sekarang mereka semua berusaha untuk bisa mendapatkan lagi ke arah beberapa yang dimiliki oleh Onyx. Tapi Onyx kehilangan 4 playernya. Triple kill from UA, ini bencana. Onyx Indonesia, tersisa cewek, tersisa Sans, no crossbow of tank, cewek, Kenchen Dui mencoba untuk memberikan sedikit perlawanan di arah mid lane. Para pasukan dari Onyx Indonesia
mereka masih lama untuk kembali lagi ke lane of God. Mencoba untuk fokus ke arah best turretnya. Gak boleh beberapa apapun yang terjadi. Lagi-lagi Astar Recall dikeluarkan. Cewek gak bisa terbang. Cewek benar-benar di zoning out. Sas ditumpahkan. Dan Wi-Fi Blacklist International berhasil mengamankan game yang ketiga. Unik Indonesia dipaksakan bermain di game yang selanjutnya. Oke, Blacklist sudah menemukan satu kode untuk bisa menumbakan